sahabat pemasyarakatan, berjumpa kembali dengan saya Azahra dan saya Teresia. Kami hadir kembali untuk menyajikan update berita seputar pemasyarakatan dari seluruh wilayah Indonesia. Dan inilah, apa kabar pemasyarakatan? 32 warga binaan Lapas Pemuda Tangerang mengikuti prosesi wisuda yang membanggakan. Mereka berhasil meraih gelar sarjana dan magister Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang setelah menyelesaikan perkuliahan di kampus kehidupan. Sebanyak 32 warga binaan Lapas Pemuda kelas 2A Tangerang mengikuti prosesi wisuda program sarjana dan magister Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang di Indonesia Convention Exhibition BSD beberapa waktu lalu. 30 diantaranya memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Agama Islam, sementara 2 lainnya memperoleh gelar magister dari Fakultas Hukum. Mereka diwisuda bersama dengan 986 mahasiswa lainnya setelah menyelesaikan pendidikan di kampus kehidupan. Semakin membanggakan, 2 warga binaan bahkan memperoleh predikat cum laude, yaitu atas nama Asep Cahyana dengan IPK 3,94 dan Rainaldi Wijaya Putra dengan IPK 3,91. Perolehan ini menjadi bukti bahwa meskipun berada di balik jeruji, warga binaan tetap dapat belajar dan berprestasi. Prosesi semakin mengharukan karena warga binaan yang diwisuda dapat didampingi keluarga di momen penting dalam hidup mereka. Kerjasama antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, hari ini kita melahirkan 30 sarjana pendidikan agama Islam dan 2 magister hukum. Semoga kerjasama ini terus berkelanjutan untuk melahirkan sarjana-sarjana baru, dan harapannya bukan hanya di Lapas Pemuda Tangerang, tapi juga di lapas-lapas yang lain di seluruh Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui Lapas Pemuda Tangerang dengan Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang untuk memenuhi hak warga binaan memperoleh pendidikan. Dengan bekal pendidikan, mereka diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara ketika sudah bebas nanti dan melanjutkan kehidupan yang lebih baik. Lapas Perempuan Bandung gelar razia mendadak di kamar hunian warga binaan. Kegiatan ini menggandeng TNI, Polri, hingga BNN setempat. Lapas Perempuan Bandung menggelar penggeledahan atau razia mendadak di kamar hunian warga binaan, menggandeng TNI, Polri, dan BNN guna mencegah gangguan keamanan dan ketertiban, serta mengantisipasi potensi penyalahgunaan narkotika, handphone, dan barang terlarang lainnya. Hal ini menindaklanjuti 1 dari 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, yaitu memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di lapas dan rutan. Kegiatan ini melibatkan Polsek Arca Manik, Koramil Arca Manik, dan BNN Kota Bandung. Tak hanya penggeledahan, Lapas Perempuan Bandung juga melaksanakan tes urin bagi sejumlah warga binaan yang dipilih secara acak, yang hasilnya seluruhnya negatif dari penggunaan narkotika. Kondisi lapas yang bebas dari handphone, pungli, dan narkoba, aman, tertib, dan kondusif, sangat mendukung terselenggaranya program-program pembinaan bagi warga binaan. Berkat ketelitian dan kesigapan petugas, Lapas Bangkinang berhasil gagalkan upaya penyelundupan handphone ke dalam lapas. Tak tanggung-tanggung, penggagalan ini berhasil dilakukan 2 hari berturut-turut. Dalam 2 hari berturut-turut, petugas Lapas kelas 2A Bangkinang berhasil gagalkan 2 upaya penyelundupan handphone melalui barang bawaan pengunjung. Penggagalan pertama dilakukan pada Rabu, 20 November 2024, yang berusaha diselundupkan oleh EZ, istri dari warga binaan berinisial YL. Barang tersebut ditemukan petugas yang melakukan pemeriksaan di dalam bungkusan nasi. Sementara itu, penggagalan kedua dilakukan pada Kamis, 21 November 2024. Pengunjung berinisial NS yang merupakan istri dari tahanan berinisial MA berusaha menyelundupkan 1 buah handphone dalam bungkusan roti. Keduanya segera diamankan dan diperiksa pihak lapas dan dijatuhi sanksi tidak boleh berkunjung ke lapas. Sementara suami masing-masing yang merupakan warga binaan akan dikenakan sanksi register F jika terbukti bersalah. Kedua handphone yang menjadi barang bukti selanjutnya dimusnahkan. Sampah selalu menjadi sumber masalah kesehatan dan kebersihan lingkungan, termasuk di dalam lapas.
Tantangan ini diubah menjadi peluang oleh Lapas Purwokerto melalui pengelolaan sampah terpadu yang kini bahkan menjadi program unggulan mereka. Lapas kelas 2A Purwokerto mengembangkan program unggulan pengelolaan sampah terpadu bekerjasama dengan TPST Gawa Berkah Sokaraja. Melalui program ini, Lapas Purwokerto mengelola sampah secara menyeluruh dan berkelanjutan, mulai dari pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, hingga pembuangan akhir dalam satu sistem yang efisien. Tujuannya mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan menjadikannya sebagai sumber daya yang dapat didaur ulang atau dimanfaatkan kembali. Sampah yang dikelola merupakan sampah rumah tangga yang dihasilkan oleh Lapas Purwokerto yang kemudian dipilah sesuai jenisnya. Sampah organik sebagian dikelola untuk pakan maggot dan sebagian diolah menjadi pupuk organik. Sedangkan sampah anorganik dicacah untuk dapat diolah kembali. Pengelolaan ini melibatkan warga binaan dan petugas lapas untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Tak hanya itu, pengelolaan sampah ini juga mendukung upaya rehabilitasi warga binaan. Menyadari pentingnya keprotokolan dalam penyelenggaraan pemerintahan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menggelar pembekalan teknis keprotokolan beberapa waktu yang lalu. Kegiatan ini mendatangkan narasumber yang ahli di bidangnya. Bagian Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menggelar pembekalan teknis protokoler bagi 50 peserta di lingkungan pemasyarakatan di Bekasi beberapa waktu lalu. Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari PT Transportasi Jakarta dan tim protokol Presiden Republik Indonesia untuk sharing ilmu dan pengalaman keprotokolan yang baik. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalisme para peserta dalam melaksanakan tugas keprotokolan yang merupakan aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan resmi. Keprotokolan memiliki peran krusial dalam mendukung tata kelola pemerintah yang baik dan profesional. Untuk menjangkau lebih banyak peserta, kegiatan pembekalan teknis ini juga ditayangkan secara virtual. Dukung program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Lapas Narkotika Bangli gelar bakti sosial. Bagi-bagi sembako hingga bersih-bersih tempat ibadah menjadi bagian bakti sosial tersebut. Lapas Narkotika kelas 2A Bangli menggelar bakti sosial berupa bersih-bersih tempat ibadah dan penyerahan bantuan sembako bagi masyarakat sekitar yang kurang mampu. Hal ini guna mendukung program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang salah satunya yaitu bantuan sosial kepada keluarga warga binaan yang kurang mampu dan masyarakat di sekitar area UPT Pemasyarakatan. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Bali, Iputu Murdiana. Ia memimpin langsung kegiatan bersih-bersih di Dalam Agung, Banjar Adat Buungan, yang melibatkan warga binaan sebagai bagian dari proses reintegrasi sosial kepada masyarakat. Bakti sosial dilaksanakan untuk mengembangkan rasa peduli dan saling berbagi dengan sesama melalui semangat gotong royong. Kegiatan ini diharapkan dapat mempererat hubungan Lapas Narkotika Bangli dengan lingkungan dan masyarakat sekitar sehingga tercipta keharmonisan dan toleransi di tengah masyarakat. Sahabat pemasyarakatan, sekian informasi pada episode minggu ini. Perbaharui terus informasi seputar pemasyarakatan melalui media sosial kami di bawah ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mohon undur diri. Dan jangan lupa saksikan terus Apa Kabar Pemasyarakatan. Pemasyarakatan Pasti.